Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. By the Trinity, one in essence, and undivided. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem, Bisem Yesua Hamasiah. Berjumpa kembali dengan saya, Dorotheus Gunawan, dalam program The Bridge of Ancient Faith. Saudaraku, tema bahasan kita kali ini adalah Antikristus dalam perspektif Gereja Ortodoks dari para bapak gereja. Dan kita masuk di dalam bagian kedua. Saudaraku, Tuhan kita Yesus Kristus pada kedatangan keduanya, Ia akan menampakkan diri kepada semua orang dalam awan di langit, bukan di bumi. Tetapi Kristus palsu atau antikristus, Ia akan muncul di bumi. Para rahib dari biara Solovki telah memberikan jawaban yang diberikan oleh Saint Zosimas kepada anak-anak rohaninya yang menanyakan kepadanya, bagaimana mengenali antikristus ketika ia datang? Rahib suci memberikan jawaban yang tepat. Ia berkata, ketika Anda mendengar bahwa Kristus telah datang ke bumi atau muncul di bumi, ketahuilah bahwa itu adalah antikristus. Tuhan Yesus telah memberitahu orang-orang Yahudi bahwa Dia akan terlihat ketika Ia datang kedua kali di awan-awan di langit, seperti apa yang tertulis di dalam Markus 14 ayat 62. Dikatakan di sana, jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit." Saint Yohanes Sang Penginjil juga mengatakan hal yang sama tentang Yesus dalam Wahyu 1 ayat 7. Dikatakan, "Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia." Ya, amin. Saudaraku, para malaikat yang menampakkan diri kepada para rasul ketika mereka berdiri menatap Yesus Kristus yang terangkat ke surga pada saat kenaikannya, mereka mengatakan hal yang sama. Dikatakan bahwa Yesus yang sama, yang terangkat ke surga, akan datang dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Dan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri dengan jelas mengajarkan bahwa kedatangannya akan seperti kilat dari surga. Keajaiban yang dramatis dapat dilihat oleh semua orang secara langsung di seluruh dunia. Dan itu tercatat di dalam Matius 24 ayat 27. Dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Saudaraku, Saint Ignatius Briankaninov menjelaskan bahwa tidak perlu atau bahkan tidak mungkin bagi manusia untuk saling memberi kabar tentang kedatangan Putra Allah. Sebab Dia akan muncul tiba-tiba. Dia akan menampakkan diri dalam kemahakuasaannya kepada semua orang dan kepada seluruh dunia pada satu waktu. Demikian pula dengan apa yang dikatakan oleh Saint Yohanes Damaskus
ia menyimpulkan dengan benar. Dikatakan bahwa karena itu janganlah ada seorang pun yang mencari Tuhan yang akan muncul dari bumi selain yang muncul dari surga, seperti yang telah dia yakini sendiri. Saudaraku, lebih lanjut, Saint Yohanes Damaskus mengatakan, sementara antikristus dengan bantuan iblis akan membangkitkan hasrat global untuk penyelamatan dan penguasa mereka, Tuhan dalam belas kasihannya akan mengirimkan dua nabi yang perkasa, dua nabi yang luar biasa untuk memperingatkan semua orang di bumi. Saint Yohanes Damaskus dalam eksposisinya menyatakan pendapat literal dari para bapak gereja, mengatakan bahwa Saint Elia akan kembali ke bumi bersama dengan Henok yang suci sebelum hari penghakiman. Ini akan menggenapi nubuatan Nabi Maleaki, ya, yang tercatat di dalam Maleaki 4 ayat 5 sampai 6. Dan kedatangan Elia serta Henok yang dinubuatkan oleh Nabi Maleaki juga dikonfirmasi oleh Saint Yohanes di dalam kitab Wahyu. Dan itu tercatat di dalam Wahyu 11 ayat 3 sampai 12 yang berbicara tentang dua saksi yang dikenal sebagai dua pohon zaitun dan dua kaki dian. Saudaraku, dua saksi tersebutlah yang akan mengatakan kebenaran tentang antikristus. Dan mereka akan memperingatkan dunia tentang kepalsuan dari nabi palsu dan antikristus. Ia akan membongkar kedok kepalsuan dari sang manusia durhaka tersebut. Dan ini berlangsung selama 3,5 tahun lamanya. Saudaraku, Saint Yohanes Damaskus menyatakan bahwa dalam penggenapan nubuatan Maleaki, Saint Elia dari Tisbet akan diutus dan akan mengembalikan hati para bapak kepada anak-anak, yaitu sinagog kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan pemberitaan para rasul. Saint Yohanes dari Damaskus percaya bahwa beberapa orang Yahudi akan diselamatkan dari mengikuti antikristus, dan dengan bantuan Elia dan Henok mereka bertobat dan berbalik kepada Yesus yang benar dan menjadi orang Kristen. Saudaraku, orang Yahudi yang bertobat adalah bapa, digambarkan sebagai sinagog perjanjian lama yang memalingkan hati mereka untuk menerima dan mencintai anak mereka, yaitu gereja perjanjian baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh dua saksi Tuhan tersebut itu membuat antikristus menjadi kesal dengan apa yang telah dikerjakan dan dilakukan oleh dua saksi Tuhan tersebut, sehingga ini memicu kemarahan antikristus, dan akhirnya dua saksi Tuhan tersebut dibunuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana tentang dibangunnya kembali bait suci di Yerusalem? Saudaraku, Saint Ephraim di tahun 373 Masehi, di dalam khotbahnya ia mengatakan, pada kedatangan Tuhan di akhir dunia dan kedatangan antikristus, orang Yahudi akan menerima Mesias palsu, yaitu antikristus, dan dia akan membangun kembali bait suci mereka di Yerusalem. Orang-orang Yahudi akan bersuka cita dan menghormati pemerintahan antikristus lebih dari siapapun. Setelah bait suci ini dibangun kembali di Yerusalem, maka antikristus akan duduk di bait suci dan dimahkotai sebagai raja. Saint Spasius mengatakan
bahwa tanda nubuatan ini akan segera terwujud atau digenapi adalah ketika kita melihat masjid di Yerusalem akan diruntuhkan untuk membuka jalan bagi pembangunan kembali kuil Sulaiman atau bait suci Yahudi. Saudaraku, di dalam Catechetical Lecture, Saint Cyril dari Yerusalem menggambarkan perubahan karakter antikristus yang secara tiba-tiba, dan itu terjadi setelah ia dinobatkan sebagai raja global yang duduk di bait suci yang menuntut penyembahan. Kitab suci telah mengingatkan kita di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Antikristus ingin seluruh dunia menyembah dia, karena iblis yang tinggal di dalam dirinya menginginkan penyembahan yang seharusnya menjadi milik Allah. Ini dilakukan seperti kaisar kuno yang bernama Nero atau Nebukadnezar. Mereka menuntut dan mencoba memaksa orang-orang untuk menyembahnya sebagai selayaknya Tuhan. Menurut kitab Wahyu pasal 13, dikatakan seorang asisten dari Antikristus yang dikenal sebagai nabi palsu, ia akan membuat patung atau ikon yang bisa berbicara. Kata gambar di sini digunakan kata ikon. Ya, ikon Antikristus. Siapapun yang menolak untuk menyembah ikon atau gambar Antikristus ini, maka akan dibunuh. Itu tercatat di dalam Wahyu 13 ayat 15. Dikatakan bahwa dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberi nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Saint Irenaeus, ia menggambarkan Antikristus ini sama dengan seperti Nebukadnezar. Nebukadnezar di dalam kisah Babylon digambarkan sebagai raja yang jahat, dan dia merupakan prototip daripada Antikristus. Raja Nebukadnezar sendiri adalah seorang tiran yang memerintah sebuah kekaisaran. Dia mencari semua orang, semua bangsa dan bahasa untuk menyembah ikon emas yang merupakan gambar dirinya. Jika orang-orang menolak untuk menyembah patung itu, mereka akan mati dengan dilempar ke dalam tungku api yang menyala. Saudaraku, Saint Irenaeus menubuatkan bahwa sama halnya dengan binatang Antikristus di dalam kitab Wahyu, yang juga akan menggunakan ancaman kematian untuk memaksa bangsa-bangsa menyembah patungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu diketahui bahwa dalam ajaran gereja purba atau gereja rasuliah, tidak ada apa yang disebut dengan pengangkatan prakesengsaraan bagi orang Kristen di akhir zaman. Saint Irenaeus melihat bahwa kisah 3 pemuda Sadra, Mesak, dan Abednego merupakan gambaran dari gereja Tuhan di akhir zaman yang akan mengalami aniaya dengan kejam oleh sosok Antikristus, karena orang-orang percaya menolak untuk menyembah dia atau sujud di hadapan patungnya. Orang percaya harus tetap kuat saat itu. Ketahanan dibutuhkan, kesabaran dibutuhkan.
Seperti apa yang dikatakan di dalam Wahyu 13 ayat 10. Dikatakan di sana, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudaraku yang kekasih, tidak akan ada pengangkatan prakesusahan. Ya, pengangkatan artinya diangkat sebagai jalan pelarian yang ajaib ke surga untuk menghindari penganiayaan akhir zaman. Konsep melarikan diri dari penganiayaan terakhir dari antikristus dengan pengangkatan ilahi ke surga itu adalah ajaran palsu di zaman modern ini yang hanya dipercayai oleh sebagian kecil umat Protestan atau denominasi-denominasi yang lahir di barat. Itu ditemukan di Skotlandia pada tahun 1830 oleh Margaret MacDonald dan dipromosikan secara luas oleh orang Inggris, John Nelson Darby. Saudaraku, sebelum kedua orang ini hidup, tidak ada satu orang Kristen pun, baik di barat maupun di timur, yang pernah mendengar atau mempercayai hal seperti itu. Sebaliknya, pandangan kekristenan yang bersejarah selalu mengikuti nasihat Tuhan kita Yesus Kristus bagi orang-orang kudus untuk tetap bertahan, seperti apa yang dikatakan di dalam Matius 24 ayat 13. Demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja Rasuliah di dalam ortodoksinya menolak dan tidak pernah mengajarkan teori modern yang inovatif semacam itu. Rapture pre-tribulation adalah ajaran baru yang sangat menyesatkan, dan ini dikembangkan sebagai bentuk pelarian. Pengangkatan atau rapture di mana orang-orang Kristen dilarikan ke surga sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu melihat antikristus atau dianiaya olehnya untuk menjalani penganiayaan, pencobaan, dan kesusahan. Jika ada pengangkatan seperti itu menjelang penganiayaan antikristus, maka semua peringatan dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang-orang percaya untuk waspada dan tidak tertipu oleh Mesias palsu, ini akan menjadi peringatan yang tidak berguna. Saudaraku, sebaliknya, Alkitab mengajarkan bahwa nasihat atau peringatan itu diberikan kepada orang percaya agar kita berperang bersama dengan orang-orang kudus untuk mengalahkan antikristus. Lihat di dalam kitab Wahyu 13 ayat 7. Jelas, orang Kristen akan tetap ada di planet ini jika antikristus akan melawan dan menganiaya mereka. Jika orang-orang kudus atau orang-orang percaya sebelumnya telah diangkat ke surga, maka kitab suci tidak akan berarti apa-apa. Maka apa yang ditulis di dalam Wahyu 13 ayat 7 itu tidak berguna. Oleh sebab itu Rasul Paulus menjelaskan bahwa rapture yang sebenarnya dari orang-orang percaya yang diangkat ke angkasa atau ke langit, yaitu hanya mengumpulkan orang-orang percaya yang masih hidup di bumi dan bertahan sampai akhir untuk bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus di udara ketika Dia akhirnya kembali di awan-awan pada kedatangannya yang kedua. Kita akan menyongsong Dia. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam nasihatnya. Itu tercatat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa.
demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, pengumpulan orang-orang Kristen yang setia yang masih tersisa pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, setelah mengalami masa penganiayaan dan kesengsaraan yang besar di akhir zaman, itu dijelaskan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam kitab Matius 24 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Di sana dikatakan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kitab suci sangat jelas mengatakan bahwa sebelum kedatangan Kristus yang mulia di langit dengan segala kekuasaannya, orang-orang percaya akan mengalami masa penganiayaan yang memang sangat mengerikan. Dan itu terjadi dan harus dilalui. Orang percaya sejati harus kuat, sabar, dan tabah, dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang dikatakan di dalam kitab Wahyu 13 ayat 10. Ketabahan dan iman orang-orang percaya diperlukan dalam hal ini. Banyak yang akan menjadi saksi bagi Kristus yang benar. Mereka akan dipenggal kepalanya dan menjadi martir. Itu dituliskan di dalam kitab Wahyu 20 ayat 4. Jadi ada orang-orang yang akhirnya mati karena imannya, memegang teguh keyakinannya, dan tetap setia kepada Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk waktu yang sangat singkat selama 3,5 tahun atau 1260 hari lamanya. Antikristus akan menipu dunia. Dia akan berpura-pura menjadi baik sehingga dia menjadi pemimpin global. Dia mengambil alih kendali atas dunia ini, baik secara politik, ekonomi, dan agama. Namun kemudian setelah menjadi raja global untuk periodik, untuk masa yang sangat singkat, selama 3,5 tahun atau 42 bulan, dia akan menjadi pemangsa umat manusia untuk memaksakan kehendaknya agar setiap orang sujud menyembahnya. Dan itu terjadi sebagaimana Raja Nebukadnezar memaksakan orang untuk menyembah dan bersujud di hadapannya. Dan Antikristus, saudaraku, akan menggunakan cara yang sama. Dia akan memaksa orang-orang untuk datang dan bersujud di hadapannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengar semua ini menjadi renungan bagi kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap hari-hari ini. Bagaimana kita harus memperlengkapi diri kita dan memperkuat iman kita dan keyakinan kita kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diperhadapkan dalam situasi yang sulit hari-hari ini. Apakah kita sedang menyongsong menuju saat itu tiba? Tentu tidak seorang pun tahu hal ini kapan akan terjadi. Namun yang perlu kita sadari adalah bahwa kita sedang menuju ke sana. Oleh sebab itu, dalam situasi pandemik hari ini,
kita mengalami berbagai tantangan dan kesulitan. Tetapi apa yang terjadi hari ini itu belumlah apa-apa. Itu belum seberapa. Kita akan menghadapi satu keadaan yang jauh lebih buruk. Dan itu saya katakan bukan untuk menakut-nakuti saudara, tetapi itulah yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Saya tidak memberikan satu janji-janji palsu atau yang mengenakan telinga saudara. Tetapi hal ini perlu saudara dengar dan camkan, bahwa kekristenan yang kita jalani ini adalah satu kehidupan yang penuh tantangan ke depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, tetaplah berpegang teguh kepada keyakinan yang benar, kepada iman yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia yang kita tempati hari ini bukanlah rumah dan tempat kita yang sesungguhnya. Saudaraku, dunia yang kita lihat hari ini akan hancur dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah menjadi seorang Kristen yang tamak dan serakah. Orang-orang yang hanya mengharapkan berkat dan kenyamanan hidup di dalam mengikut Tuhan, orang-orang seperti ini akan tergilas oleh keadaan dan situasi. Iman seseorang akan diuji. Kitab suci mengingatkan kepada kita di dalam 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bila manakah hal itu akan terjadi? Hal tersebut akan terjadi ketika Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput orang-orang pilihannya yang setia dan orang-orang yang tekun di dalam menantikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan saudara dan saya tersandung dan membawa kita semua dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya saat kita menyambut kedatangannya. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dialah segala kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, saya akan melanjutkan di dalam sesi berikutnya, di dalam bagian ketiga uraian dari penjelasan saya mengenai Antikristus. Dalam bagian yang ketiga saya akan berbicara tentang tanda 66 dan apa kata para bapak gereja mengenai tanda 66 tersebut. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan ini sungguh dapat menjadi renungan bagi saudara untuk memperkuat dan memperteguh iman saudara. Bagaimana kita hari-hari ini mempersiapkan diri kita sebagaimana apa yang telah dinasihatkan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita, agar kita tetap berjaga-jaga senantiasa, karena tidak seorang pun yang tahu kapan hal ini akan terjadi. Itu artinya bisa mungkin di generasi kita ini kita mengalami hal-hal tersebut. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan di dalam video saya bagian ketiga mengenai angka 66 menurut penjelasan para bapak gereja. Apa itu yang sebenarnya tanda 66? Saudaraku, nantikan di dalam video berikutnya. Dan saya berharap dan percaya saudara diberkati melalui program ini. Dan jika saudara ingin memberikan dukungan agar program ini tetap berjalan, saudara dapat mengirimkan persembahan kasih saudara
ke rekening yang ada di bawah ini. Kiranya Sang Tritunggal Maha Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dan saya mengucapkan terima kasih bagi saudara yang sudah memberikan dukungan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sehingga saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.